Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dari pengalaman saya merasa bahwa banyak di antara kita yang begitu mudah kehilangan kedamaian batin, kedamaian hati. Tidak semua, tapi kebanyakan. Hal ini nampak ketika kita begitu mudah menjadi emosional. Misalnya, di jalanan macet, lalu ada pengendara yang menyerobot jalan, kita langsung kehilangan damai sejahtera. Bahkan kadang-kadang, lampu merah yang tidak tahu apa-apa bisa menghilangkan damai sejahtera kita. Kita sudah ngantri kurang sedikit merah, itu sudah kehilangan damai sejahtera. Atau hujan, kita baru mau memulai kegiatan hujan tidak ngerti apa-apa aja sudah bisa salah dan bisa menghilangkan damai sejahtera kita. Juga ketika mendengar pasangan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai, kita segera kehilangan damai sejahtera. Atau kata anak-anak kita sendiri. Dan banyak hal yang lain, banyak hal yang lain yang kecil-kecil begitu mudah membuat kita kehilangan damai sejahtera. Bahkan ketika membuat kopi, dipikirnya sudah panas, ternyata belum panas. Wah, kita sudah kehilangan damai sejahtera. Begitu mudah kita kehilangan damai sejahtera. Sebetulnya apa itu? Itu adalah tanda bahwa kita sangat tergantung pada apa yang ada di luar kita. Dan tentu hidup kita menjadi tak terkendali. Karena kita tidak bisa mengendalikan segala-galanya. Itu adalah ilusi. Ketika kita mengharapkan pasangan kita begini, anak kita begini, kemudian tetangga kita, teman-teman kita, cuaca, keadaan jalanan, semua yang di luar kita harapkan seperti yang kita mau, yaitu ilusi yang membuat kita frustrasi. Namun juga itu suatu tanda bahwa sebetulnya kita tidak bebas. Hidup itu ditentukan oleh sesuatu yang di luar diri kita. Kita terbelenggu oleh emosi kita sendiri yang kita kaitkan kepada sesuatu di luar kita. Kuncinya, tombolnya kita berikan kepada orang lain atau pihak lain. Itu berarti kita terpenjara, terbelenggu. Dalam bahasa rohani namanya belum sadar. Kita masih belum bebas. Tidak mengatur, menentukan, dan bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Dan karena itu kemudian kita bisa dan selalu menyalahkan orang lain atau pihak lain karena kita belum bertanggung jawab. Kunci kebahagiaan kita taruh di sakunya orang lain. Dan itu membuat hidup kita menjadi kompulsif. Kita tidak mampu mengendalikan emosi kita sendiri, tidak juga bisa mengendalikan reaksi-reaksi kita terhadap orang lain. Dan kemudian kebanyakan kita jalan otomatis saja, spontan, tanpa refleksi dan tidak sadar. Dan persoalannya menjadi sangat banyak. Yang jelas kita tidak bahagia. Karena kebahagiaan itu dari dalam, bukan dari sesuatu yang di luar. Kita sendiri tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk mengatur dan mengarahkan hidup kita seperti yang kita impikan. Kita mengharapkan bahagia, tetapi kunci kebahagiaannya kita kasih kepada pihak lain. Sementara kalau kita bisa bertanggung jawab dan sadar bahwa saya mempunyai kuasa untuk mengatur emosi saya sendiri, untuk mengatur respon-respon kita kepada orang lain, tentu hidup jauh lebih baik jadinya. Kita ada jarak
terhadap emosi kita sendiri. Sehingga emosi tidak langsung tersulut ketika pihak lain memancingnya. Kita bisa kemudian mempunyai tombol pause, tidak langsung bereaksi, tetapi kemudian berefleksi dan kemudian bisa mengatakan, no, saya mempunyai kuasa untuk bereaksi tidak seperti yang dipancing oleh pihak luar itu. Dan di situ kemudian kita memulai sebuah kehidupan yang ada di tangan kita sendiri. Kita bisa mengarahkannya, kita bisa meningkatkannya, kita kemudian bisa memilih dengan bebas dan mengatur dengan bijaksana. Disitulah kemudian kesadaran yang menjadi dominan. Dan itu berarti pertumbuhan rohani sudah terjadi. Kalau belum, hidup kita itu menjadi reaktif dan otomatis. Ada beberapa tahap dalam hidup rohani. Yang pertama itu hidup instinktif. Ya, berdasarkan insting yang ada sejak lahir dalam diri kita, kita bertindak berdasarkan insting. Yang kedua, kita bertindak kompulsif. Yang tadi saya ceritakan, begitu gampang terpengaruh oleh pihak luar, kehilangan kedamaian karena pihak luar, itu karena kita kompulsif, spontan. Kemudian ada yang memang reflektif. Kita yang mengendalikan, bukan pihak luar yang mengendalikan hidup kita. Kita sungguh-sungguh bebas, bahkan mempunyai kuasa untuk mengarahkan hidup kita ke tujuan yang kita maksud. Dan di situ kemudian kita sungguh hidup berdasarkan kesadaran. Tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi di sekitar kita. Karena sadar dan yakin bahwa perasaan itu milik saya, tanggung jawab saya. Kalau saya sakit hati, saya yang punya persoalan emosional. Harus menyelesaikan sakit hati itu. Saya yang bertanggung jawab, bukan orang lain. Dan karena itu tidak menyalahkan orang lain. Ini gara-gara kamu, itu berarti kita belum bebas. Tetapi orang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab, ketika dia mempunyai persoalan emosional, dia tidak menyalahkan siapa-siapa, karena persoalan emosional itu adalah miliknya sendiri. Dia juga yang harus bisa menyelesaikannya. Dan karena itu, ketika sudah berhasil, pribadi yang sudah maju dalam hidup rohani mempunyai kedamaian yang jauh lebih stabil. Karena dia sendiri yang mengaturnya, yang menentukannya, yang kemudian mengarahkan hidupnya sendiri. Biasanya justru pribadi-pribadi yang tumbuh secara rohani mengandalkan kehidupannya pada Tuhan yang selalu mengasihi, selalu menemani, dan selalu mengerti dan menerima, selalu memberkati juga. Dan karena itu lebih stabil. Yang diperhitungkan adalah apa yang dipikirkan Tuhan atas hidupnya, bukan orang lain. Dan karena itu kedamaian, ketenangan batin lebih stabil, tidak mudah hilang gara-gara sesuatu yang terjadi di luar dirinya. Maka saudara-saudari terkasih, kita perlu terus-menerus bertumbuh dalam kehidupan rohani supaya menjadi lebih cepat sadar dan menjadi lebih bebas mengatur respon-respon kita, menyelesaikan persoalan-persoalan emosional kita, sehingga kita menguasai hidup kita, menguasai emosi kita, dan bukan dikuasai oleh emosi-emosi kita yang kadang-kadang menghancurkan relasi, menghancurkan hidup kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.